Oh iya, terakhir, barangkali lo mau berkunjung ke Papua, khususnya ke Kabupaten Jayawijaya, pastikan berkunjungnya di bulan Agustus, karena biasanya diadakan Festival Budaya Lembah Baliem. Baik sama Rodi, bosan kerja. Kalau dengar kata Papua, apa yang terlintas di benak kalian? Keindahannya, emas dan uranium, atau malah kaum separatisnya? Ya, itu semua benar dan memang ada semua di tanah Papua. Tapi di video kali ini, gue bukan mau ngebahas salah satu dari hal itu. Gue mau ngebahas tentang salah satu suku yang ada di tanah paling timur Nusantara. Ada yang bisa sebutin suku-suku apa aja yang ada di tanah Papua? Minimal 10 deh. Gimana? Bisa? Menurut Wikipedia, suku-suku yang ada di Papua dan di Papua Barat itu banyak banget. Termasuk yang paling terkenal suku Asmat. Nah, itu bisa lu cek sendiri kan? Kalau gue hitung, di Papua Barat ada 76 suku. Dan di Papua ada 201 suku yang dibagi berdasarkan kabupaten. Gila, banyak banget ya. Nah, gue mau ngebahas salah satu suku aja, yaitu suku Dani di Papua. Ya kalau ngebahas 200-an suku, kapan kelarnya? Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas kehidupan dan tradisi suku Dani di Papua. Nah, ini bisa dibandingin bedanya nggak? Dari pakaian adat, suku Asmat tuh rumbai-rumbai dan memakai aksesoris hiasan kepala. Kalung yang biasa terbuat dari gigi, tulang hewan, atau kerang. Dan kalau suku Dani menggunakan rumbai-rumbai juga, tapi yang paling mencolok prianya, menggunakan koteka. Ini gue blur ya, takutnya menginspirasi kalian buat pakai. Kalau pakai di Papua sih aman, kalau pakai di Jakarta kan gawat. Suku Dani mendiami wilayah Lembah Baliem di Pegunungan Tengah Papua. Tepatnya berada di antara Bukit Esberg dan Grasberg yang menyimpan kandungan emas, perak, dan tembaga. Sedangkan aktivitas sehari-hari suku Dani adalah bertani yang kemudian dijual ke pasar. Gue jadi inget ada yang bilang orang Papua itu tidur di atas emas, berenang di atas minyak, tapi bukan mereka yang punya. Mereka hanya menjual peanut. Relate banget ya. Orang bilang kita orang tidur di atas emas, tapi mau makan saja harus jualan pinang. Suku deng bahasa tete manis kasih banyak, tapi depu manusia sedikit lagi hilang. Menurut CNN Indonesia, sejarah asal-usul suku Dani berawal pada tahun 1938 sampai 1939. Seorang ekspedisi Amerika Serikat bernama Richard Ashford berkunjung ke bagian barat pegunungan tengah Papua. Dan kala itu dia bertemu dengan masyarakat yang menyebut diri mereka orang Dani. Nah, jadi uniknya, berdasarkan beberapa artikel yang gue baca, saat itu suku Dani tidak menyebut diri mereka sebagai orang Dani, tetapi mereka menyebut diri mereka orang Hubula atau orang Baliem, karena tinggal di Lembah Baliem. Tapi entah gimana nih si Richard Ashford ini menamakan mereka suku Dani. Entah karena salah dengar karena bahasa yang berbeda, jadi komunikasinya pun ribet, atau gimana. Barangkali ada yang tahu bisa di komen. Tadi udah gue singgung kalau suku Dani hidup dengan bercocok tanam, walau memang berburu juga. Cuma komoditi utamanya itu memang sayuran dan buah-buahan. Ya kayak umbi-umbian, kol, jeruk, dan buah merah dan lain-lain. Selain itu, pola hidup mereka pagi hari setelah bangun tidur, mereka akan langsung bekerja bercocok tanam. Pas hari sudah siang, baru tuh mereka mandi. Jadi mereka menunggu suhu udara hangat dulu baru mandi.
Mengingat mereka kan tinggal di pegunungan. Nah ini pola hidup ini cocok kayaknya buat yang mandinya bolong-bolong. Jadi ada alasan. Oke, pola hidup udah. Sekarang kita bahas pakaiannya. Pakaian adat perempuan suku Dani ada dua, yaitu yokal dan sali. Yokal pakaian yang hanya dipakai oleh wanita yang sudah menikah. Terbuat dari kulit pohon dan berwarna coklat tanah dan kemerahan. Nah, sedangkan sali, pakaian yang hanya dipakai oleh gadis atau perempuan yang belum menikah. Jadi, nggak usah nanya masih gadis atau sudah janda. Tinggal lihat aja pakaiannya apa. Pakaian adat laki-laki atau biasa disebut pakaian adat holim. Pakaian adat laki-laki suku Dani biasanya tidak menggunakan atasan, tapi menggunakan koteka di area you know lah. Koteka ini terbuat dari buah labu air tua yang dikeringkan. Bentuk dan ukuran koteka pun disesuaikan dengan keperluan dan aktivitas. Kalau bentuknya kecil dan pendek, biasanya digunakan untuk sehari-hari, kayak berkebun dan berburu. Sedangkan untuk ukuran yang panjang, digunakan untuk upacara adat. Dan biasanya diberi gambar hiasan dan bulu-bulu. Ini kotekannya ya yang digambar dan diberi bulu-bulu, bukan you know lah. Terkait koteka, ternyata pemakaian koteka ada maknanya. Kalau koteka yang dipakai tegak lurus, berarti pemakainya masih perjaka. Kalau koteka yang dipakai miring ke kanan, artinya pemakai memiliki status sosial yang tinggi atau bangsawan. Nah, kalau koteka yang dipakai tuh miring ke kiri, artinya melambangkan pria dewasa golongan menengah dan menunjukkan pemakai keturunan panglima perang. Dan terakhir, kepala suku menggunakan koteka yang panjang dan besar, yang menunjukkan wibawa dan terpandang. Duh, ini gue ngebahas sambil ngebayangin lagi. Nah, jadi kalau kalian yang mana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, atau kanan? Rumah suku Dani nggak seperti rumah-rumah yang ada di pinggiran kota atau seperti di desa-desa umumnya di Jawa. Rumah adat suku Dani atau biasa disebut Honai memiliki bentuk yang unik. Umumnya tergolong kecil, berbentuk bundar, berdinding kayu, dan jerami. Rumah adat suku Dani dibagi menjadi dua jenis, Honai dan Ebeai. Kalau Honai dihuni oleh laki-laki, sedangkan Ebeai dihuni oleh perempuan. Karena di suku Dani, laki-laki dan perempuan belum menikah, bercampur dalam satu atap itu tabu. Gue jadi inget ada suku di Kamboja di mana dibuatkan rumah untuk bercinta sepasang pria dan wanita sebelum menikah. Suku Kerum. Gimana? Perlu kita bahasin? Bahas pola hidup udah, pakaiannya udah, rumah juga udah. Sekarang kita masuk ke tradisi suku Dani. Seperti suku-suku pada umumnya, suku Dani juga memiliki adat istiadat menganut kepercayaan roh orang yang sudah meninggal. Bedanya cara penghormatan suku Dani terhadap keluarga atau kerabat yang meninggal itu cukup mengerikan, yaitu dengan memotong jari mereka. Suku Dani memiliki tradisi yang disebut Iki Palin. Tradisi memotong jari sebagai simbol kesedihan saat salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Tujuannya untuk mencegah malapetaka yang merenggut nyawa salah satu anggota keluarga terulang kembali. Jadi biar nggak ada anggota keluarga lagi yang meninggal. Padahal suatu saat kita semua pasti akan mati ya. Saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi ini dikenal sebagai Iki Palek. Jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Suku Dani percaya dengan memotong jari adalah bentuk duka dan kesedihan yang mendalam. Jadi dengan memotong jari, mereka merasa telah mewakili rasa sakit dari kehilangan orang tersayang, seperti ayah, ibu, anak atau saudara. Dan ini yang dipotong 2 ruas jari ya. Dari total 10 jari, hanya jempolnya nggak boleh dipotong. Jadi 8 jari bisa hilang. Ngilu.
disebutkan kalau tradisi ikipalin hukumnya wajib dilakukan dan hanya dari pihak perempuan yang melakukannya. Walau kadang ada juga pihak laki-laki, cuma jarang. Kalau lu ngerasa gak adil kenapa cuma perempuan aja yang potong jari? Laki-laki juga ada tradisi lain, yaitu tradisi nasuh palek. Tradisi memotong daun telinga. Aduh, ini kenapa pada esim-esim amat ya? Nasuh palek, filosofinya sama kayak ikipalin, sebagai bentuk duka juga. Tapi bagi perempuan yang sudah habis jarinya karena ikipalin, mereka akan berlanjut ke tradisi nasuh palek. Kalau laki-laki kan langsung ke nasuh palek. Ya, nggak adil sih emang ya. Cara mereka melakukan ikipalin, biasanya jari yang akan dipotong itu diikat terlebih dahulu, biar aliran darahnya berhenti. Ini biasanya berlangsung beberapa hari. Pas dirasa jari sudah mati, baru dipotong menggunakan pisau, kapak, atau apapun yang tajam. Kalau nasuh palek, nggak ada tuh pakai acara diikat-ikat segala. Langsung aja daun telinga diiris menggunakan bambu yang sudah diiris tipis-tipis. Aduh, ya Allah. Ya, itulah keberagaman tradisi budaya di Indonesia. Mungkin sebagian dari kita akan berpikir terlalu ekstrim. Cuma bagi suku Dani, itu adalah tradisi turun-temurun yang perlu dilestarikan. Dilansir dari National Geographic, bagian tubuh baik jari atau telinga tersebut merupakan simbol kebersamaan sebuah keluarga. Satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan satu asal-usul. Atau dalam bahasa Papua disebut dengan Wene Opakima Dapulik Welai Karek Meke Hasik. Ya, gitulah pokoknya. Kalau saat ini kita berkunjung ke Lembah Balim, suku Dani, tradisi ikipalen dan nasuh palek ini perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan. Walau ada sebagian kecil yang masih melakukannya. Paling yang kita temui adalah para wanita yang berumur yang masih ada bekas tradisi di jarinya. Oh ya, terakhir, barangkali lo mau berkunjung ke Papua, khususnya ke Kabupaten Jayawijaya, pastikan berkunjungnya di bulan Agustus, karena biasanya diadakan Festival Budaya Lembah Balim. Festival Budaya Lembah Balim bertujuan memperkenalkan budaya setempat seperti bahasa, cerita rakyat, tarian-tarian daerah, kerajinan tangan, seperti noken, ukiran kayu, koteka, tombak, dan sali-sali. Seru juga ya? Suku-suku penghuni pedalaman Lembah Balim berkumpul di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Papua dalam rangka acara Festival Budaya Lembah Balim ke-28. Oke, mungkin itu aja video gue kali tentang kehidupan dan tradisi budaya suku Dani Papua. Ya, dibalik tradisinya yang cukup ekstrim, tapi tidak menutup mata gue akan kagum sama keindahan dan budayanya. Juga gue berdoa semoga tanah Papua menjadi lebih damai. Ada solusi terkait kaum separatis di sana, biar wisatawan pun merasa aman menikmati keindahan Papua. Sajojo, Yumana Poni, Sabapana, Samuna Keke, Samuna Keke. Kuserai, kusaserai, rai. Kuserai, kusaserai, rai. Mohon maaf jika gue ada salah. Dan juga jika kalian punya pendapat lain, silakan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Kalau lu suka video gue kali ini, silakan like, share, komen, dan subscribe. So, see you next video.